Sobat Ngobrol, bertemu lagi di Envy Talks bersama aku Adida Kusdiwiyanti yang akan menemani kalian pada podcast hari ini. Di sini aku nggak sendirian loh teman-teman, aku ditemenin sama Kak Vira. Halo. Di pembahasan kali ini kita akan lebih ngobrol-ngobrol nih. Bagaimana sih anak rantau versus anak pulang pergi? Pertama-tama aku mau tanya nih, gimana sih kabarnya Kak Vira? Alhamdulillah kabar aku baik. Kak Dinda sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Oke, Kak Dinda nih asalnya dari mana sih Kak? Aku sendiri asalnya dari Gresik. Oh Gresik. Iya. Gresik itu terkenal dengan apa sih Kak? Ikonnya atau apa gitu? Kalau Gresik sendiri tuh ada Pantai Delegan. Pantai Gelegan. Delegan. Oh Delegan. Iya ada. Kalau untuk makanan khasnya mungkin? Kalau makanan khasnya itu ada namanya pudak. Pudek, aduh baru denger nih Kak, apa itu pudek Kak? Pudak itu terbuat dari tepung beras gitu, terus ada santannya gitu. Jadi kalau cara pembuatannya aku kurang tahu sendiri, tapi ya terbuat dari tepung beras itu tadi dan dibungkus sama pelepah pinang, daun pinang itu tadi. Oh, kalau untuk rasanya tuh gurih, manis atau gimana tuh Kak? Untuk rasanya sendiri itu ada manis karena ada gula merahnya di situ. Oh, campuran gula merah gitu Iya, ya? iya. Oh, iya deh. Next time lah coba ya Kak ya. Harus dong. Kalau Kak Vira sendiri nih, dari mana sih asalnya? Aku asalnya dari salah satu kota yang ada di Provinsi Jawa Timur, yaitu Kota Kediri. Nah, untuk ikonnya sendiri yang terkenal di Kediri itu Simpang Lima Gumul. Tahu nggak nih Kak Dinda? Iya tahu. Tapi aku lihat di sosial media aja nih. Berarti belum main nih. Cobain dong Kak. Itu yang kayak mirip di Monumen Paris itu loh Kak. Masa nggak tahu sih? Iya tahu. Itu versi lokalnya tuh bisa main langsung tuh di Kediri. Kalau untuk makanan khasnya tuh tahu takwa ya kayaknya ya. Apa tuh Kak tahu takwa? Mungkin tahu takwa itu beda dari tahu putih sama tahu kuning ya. Emang warnanya kuning, tapi tahu takwa itu dia tuh lebih kenyal, padat, terus rasanya tuh lebih gurih gitu. Next time kita bakal cobain tahu apa tadi Kak? Tahu takwa. Tahu takwa ke Kediri langsung. Benar. Lanjut ke gimana sih Kak rasanya jadi anak rantau itu? Anak rantau ya? Iya. Aduh. Harus mandiri banget Kak ya. Apa-apa sendiri ya? Bener. Terus awal-awalnya tuh homesick pastinya nggak sih Pasti. Kak? Terus kayak kangen keluarga, terus nangis awal-awal Kak ya. Terus karena di rantauan semuanya apa-apa sendiri, yang di rumah kan awalnya kayak kita nggak mikirin besok mau makan apa, Selalu nih. disiapin Bener, sama orang tua. disiapin sama orang tua, jadi harus mikir aduh besok mau makan apa. Terus ya udah dengan berjalannya waktu akhirnya udah terbiasa juga gitu. Terus Kak Dinda sendiri nih gimana sih rasanya pulang pergi kuliah? Kalau rasanya sendiri sih ada enaknya, ada gak enaknya ya. Enaknya apa tuh? Kalau enaknya itu selalu ketemu orang tua terus kayak nggak jauh dari orang tua. Bener banget gitu. bener. Kayak pulang-pulang dari kuliah kita capek terus lihat senyum orang tua tuh beda banget gak sih kayak Bahagianya tuh kerasa banget gitu. Apalagi aku yang anak rantau ya Kak, bisa juga video call. Iya. Terus gak enaknya itu pas kayak di jalan kayak macet itu gak enak banget, kayak kita harus bersahabat sama debu gitu. Waduh, emang kalau macet tuh berapa jam sih Kak? Nggak sampai berjam-jam sih, tapi kayak gak enak gitu kalau macet terus pas kuliahnya itu pagi gitu kayak gak enak banget. Lebih kalau pulang sore tuh macetnya sama nggak sih kalau misal kayak kakak di kuliah cuma satu matkul nih, terus kan pulangnya semisal jam 10, itu macetnya sama nggak sih kalau semisal pulang jam 3 lebih sore gitu? Pastinya beda sih Kak, lebih macet di jam-jam pulang kerja gitu. Iya bener banget sih. Kalau kakak sendiri nih, apa yang dikangenin nih dari kampung halamannya? Waduh, kampung halaman.
yang dikangenin itu pasti suasana ya, suasana di rumah gitu kan, karena di rumah kan ada orang tua, terus rame punya ponakan juga, jadi lebih kangen ke suasana yang dari rumah, terus kangen masakan orang tua. Waduh, gitu, apalagi di rantau kan masak sendiri tuh kayak apa ya rasanya tuh ya gitu kan, soalnya awal-awal masak gitu kan di rumah tuh kayak nggak pernah masak gitu loh Kak, cuman bantu-bantu aja jadi kan, tapi masakannya beda kan pastinya sama orang tua. Iya benar banget. Enaknya masakan orang tua itu emang berbeda. Iya berbeda banget. Gimana sih first impressionnya kakak nih kenal dan berteman sama anak PLS dari Surabaya sendiri? Kan pastinya kan dari Kediri tuh kayak kalem gitu ya, terkenal kalem banget gitu. Kalau Surabaya kan ngegas banget ya. Kalem-kalem banget ya, tergantung orangnya nih. Iya ya, waktu aku di Surabaya tuh kayak orang Surabaya tuh kayaknya nggak bisa santai nggak sih? Kalau omong tuh kayak emang dari sananya gitu ya. Bener. Kayak logatnya juga dia tuh kayak nggak bisa yang dibawa santai aja. Iya. Terus agak kasar gitu ya. Apalagi yang dari Kediri kan mereka lebih kayak slow, santai, pelan gitu. Iya. Tuh agak culture shock gitu. Iya sih, pastinya sih ya. Kalau mungkin kayak pernah nggak sih Kak Vira tuh pernah kayak tersinggung terhadap teman yang apa ngomongnya ngegas atau kayak gak enak kan, kalau di Surabaya sama Kediri kan beda ya kayak logatnya gitu. Pernah nggak sih Kak? Kalau dari aku sendiri tuh kalau tersinggung enggak ya, karena kan aku nggak terlalu yang ambil pusing gitu. Jadi emang aku udah tahu juga nih emang orang Surabaya kan kalau cara bicara mereka kan emang gitu. Jadi ya waktu awal mungkin culture shock tuh iya, tapi nggak yang terlalu aku bawa ambil hati tuh enggak, biasa aja gitu. Kalau udah biasa gitu ya? Iya benar banget. Terus Kak Dinda sendiri mengapa Kak Dinda nih memutuskan kuliah di UNESA? Kenapa nggak ambil universitas yang ada di kota Kakak Dinda sendiri? Kalau aku sih memilih UNESA ini karena pengen aja ya, dari dulu pengen ke UNESA aja gitu. Karena di daerahku sendiri mungkin belum ada yang negeri gitu. Karena orang tua sendiri pengennya kan anaknya sekolah di negeri gitu ya. Terus yang milih juga deket-deket gitu. Kan jarak UNESA ke rumah itu ya nggak seberapa jauh, jadi memilih ke UNESA ini gitu. Oh gitu ya, ya bener banget sih, pasti orang tua tuh pengen gak sih kalau anaknya tuh sekolah di negeri gitu kan, karena kan dari segi biayanya juga kan lebih murah gak sih Kak dari swasta gitu ya. Iya. Mengapa nih Kak memutuskan kuliah di UNESA? Mengapa tidak kuliah di daerahnya sendiri nih, di Kediri sendiri gitu, kenapa? Oke, aku tuh dari SMA kan emang pengen lanjutnya kan ke perguruan tinggi gitu kan, terus pengennya ngerantau biar mandiri. Nah terus orang tua juga tuh setuju dan mensupport, dan aku kenapa memilih ke UNESA juga tuh awalnya kan aku keterima sebagai siswa eligible SNMPTN kan, jalur undangan. Aku tuh ambil di Malang sama di Jember. Nah terus akhirnya nggak keterima. Aku coba ambil jalur tes itu SBMPTN. Orang tua tuh nggak ngebolehin ambil di Jember, suruh ambil ganti di yang lebih deket gitu kan. Akhirnya aku ambil di Surabaya kan. Nah terus akhirnya keterima deh di Surabaya. Ya udah akhirnya aku keterima di UNESA, mungkin takdirnya di sini juga ya, gitu kan. Takdirnya di PLS UNESA sini ya. Iya benar banget. Wah tidak terasa ya waktu kita udah selesai. Terima kasih buat penonton setia RMV Talks. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Oh ya, buat kalian anak rantauan atau mahasiswa kuliah pulang pergi, boleh banget nih kalian sharing-sharing pengalaman kalian di bawah komentar ini. See you.